Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Study with Dinda. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat penyelesaian tugas lagi nih dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Haris Trisaputra. Di mana nantinya saya akan membuat suatu konfigurasi dari topologi jaringan komputer menggunakan konfigurasi routing dinamik. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer yang saya miliki. Kemudian, sesuai dengan arahan ataupun petunjuk gambar, saya akan membuat bentuk topologi seperti di sini. Perangkat yang kita butuhkan adalah sebanyak 9. Nah, jika sudah, kita masukkan router dan juga switch yang bertipe PT ke dalam topologi ini. Pakai PT router. Untuk routernya sendiri itu kita pakai 3 buah. Jadi setiap router akan menaungi 3 komputer. Nah, setelah bentuk dari penyusunan perangkat-perangkat ini selesai, selanjutnya adalah kita hubungkan setiap perangkat yang ada di dalam ini menggunakan kabel sesuai dengan jenis-jenisnya. Di mana untuk perangkat yang memiliki jenis yang sama itu menggunakan kabel cross, sedangkan untuk perangkat yang jenisnya beda itu menggunakan kabel strike. Pertama kita lakukan adalah menyambungkan router dengan switch menggunakan kabel berjenis strike untuk perangkat yang berbeda. Nah, jadi di sini saya klik dulu routernya, kemudian saya menggunakan fast Ethernet 0 dan dihubungkan ke switch menggunakan fast Ethernet 1. Langkah yang sama dilakukan untuk router selanjutnya, yaitu router bernama 1 dan 2. Nah, setelah router dan switch ini sudah terhubung menggunakan kabel strike, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penyambungan kepada seluruh router yang ada di sini dan dihubungkan ke satu router yang sama, yaitu router yang di tengah ini menggunakan kabel cross karena mereka adalah satu jenis perangkat. Kita harus ingat ya, kita menggunakan eh, kabel yang mana dalam penyambungan ini. Sorry, maksudnya port. Nah, karena port di router 1 ini sudah habis, maka kita akan melakukan penambahan port, yaitu dengan cara kita klik dulu routernya, kemudian akan tampil menu seperti ini, dan disinilah kita bisa menambahkan port lainnya di router. Yang pertama kita lakukan adalah klik button untuk meng-off-kan router tadi. Kemudian kita pilih modulnya itu PT Router NM1CFE dan kita masukkan ke sini. Itu kita klik lagi button on off-nya biar dia bisa hidup. Nah, setelah itu lakukan penyambungan dengan menggunakan kabel cross lagi. Di sini saya menggunakan fast Ethernet 7. Lalu di sebelah sini saya gunakan fast Ethernet 1. Nah, setelah itu saya akan menghubungkan seluruh PC ke dalam switch menggunakan kabel strike.
Agar proses penyambungannya ini lebih cepat, saya akan menggunakan automatically choose connection type. Jadi dia otomatis menghubungkan kabel sesuai dengan port yang tersedia di perangkatnya. Setelah semua perangkat dihubungkan dengan kabel, langkah selanjutnya adalah pengisian IP address di masing-masing PC. Di sini saya menggunakan panduan dari soal yang telah diberikan seperti gambar berikut ini. Untuk default gateway-nya ini saya menggunakan IP yang sama, namun ujungnya itu saya ganti dengan angka 5. Nah, teman-teman, untuk PC dengan nomor 0 sampai 2 ini mendapatkan IP dengan awalan 193. Nah, kemudian untuk default gateway-nya itu saya samakan semua yaitu 5. Nah, untuk PC urut dengan nomor 3 sampai 5 itu nantinya akan diisi dengan IP awalannya itu adalah 195 dan untuk PC dari nomor 6 sampai 8 ini akan diisi dengan IP 197. Langsung saja. Kita lanjutkan pengisiannya. Terus untuk PC dengan nomor urut 6 sampai 8 itu saya gunakan default gateway-nya itu adalah 197.2.2.6. Nah, setelah semua PC sudah diisi dengan IP address, lalu ada default gateway dan juga subnet mask, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk melakukan routing dengan cara dinamis. Namun sebelum melakukan penyetingan IP di router, saya akan membuat keterangan untuk setiap router ini untuk memudahkan saya dalam melakukan proses konfigurasi routing nantinya. Nah, sekarang saya sudah selesai memberikan keterangan IP address pada topologinya. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu pengisian IP address untuk setiap router. Di sini caranya adalah kita klik terlebih dahulu router 0 atau router pertama, kemudian kita pilih fast Ethernet 0. Nah, fast Ethernet 0 ini kita isi dengan default gateway dari PC di sebelah kiri ini. Kenapa? Karena dia kenapa kita isi dengan Nah, kemudian fast Ethernet 0 ini kita isi dengan IP address dari default gateway di dalam PC, di dalam PC urutan 0 sampai 2 ini. Jadi default gateway-nya itu adalah 193.2.2.5. Kemudian subnet masknya itu adalah .0. Nah, kemudian jangan lupa kita centang on-nya ini. Selanjutnya, kita masuk ke fast Ethernet 1.
Dan untuk fast Ethernet satu ini, kita isi dengan IP dari. Nah, kemudian kita isi fast Ethernet 1.0-nya itu dengan alamat IP address dari routernya itu yaitu 194.4.4.2.2. Subnet masknya 0. Kemudian kita on. Oke. Setelah itu kita masuk ke router yang kedua. Caranya masih sama, hanya saja nanti akan ada penambahan fast Ethernet lagi karena dia terhubung ke eh, 3 jalur ya tadi tuh. Jadi untuk fast Ethernet nolnya itu kita isi dengan IP address. Nah, untuk fast Ethernet nolnya ini masih sama, kita isi dengan default gateway dari PC di urutan yang di atas tadi. Nah, yang ini yaitu 195.2.2.5. Kemudian kita isi fast Ethernet 1 dengan IP. Nah, karena fast Ethernet 1 ini tadi mengarah ke bagian eh, switch yang di sebelah kiri, maka kita isi dengan IP 194.2.3. Nah, di sini ya, dia juga portnya sama. Kemudian untuk fast Ethernet 7 ini kita isi dengan alamat IP yaitu 196.4.2.2. Selanjutnya untuk router ketiga dengan nama router 2 ini kita masukkan IP address dari fast Ethernet 0 itu adalah default gateway dari PC-PC yang di bawah ini yaitu 197.2.2.6. Untuk fast Ethernet satunya itu alamat dari ini 196.4.2.3. Nah, baik, semuanya sudah terisi. Kemudian kita tunggu ini sampai hijau semua. Nah, setelah itu kita bisa melakukan uji coba untuk melihat apakah hasil konfigurasi routing dinamik kita berhasil atau tidak. Dengan cara kita mengirim PDU yang ikonnya itu seperti amplop, kita klik, kemudian kita ke kirim dari router pertama, router 0 ke router 1. Jika valid, kita refresh. Nah, ini sudah sukses. Kemudian dari router 1, dari router kedua ke router ketiga, kita refresh lagi ya kalau misalnya belum sampai dia sukses. Kemudian berulang dari router ketiga ke router kedua, sukses. Dan dari router kedua ke router pertama. Yang bisa dilihat di sini sudah sukses semua. Ini saya simulasikan saja. Nah, sudah muncul centang berarti ini sudah sukses ya. Kita coba simulasi dari router kedua ke router ketiga. Kita klik dulu.
Kita pastikan hasilnya tuh centang. Nah, ini hasilnya centang lagi ya. Kemudian saya akan mensimulasikan dari router kedua ke router pertama. Oke, berhasil. Nah, dengan berakhirnya sesi testing atau uji coba yang dilakukan tadi, maka berakhir pula video dari konfigurasi routing dinamik pada topologi jaringan yang telah ditentukan. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk itu, saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.